mari kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya dari beliau di hari kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pada kesempatan yang mulia ini yaitu Rasulullah, sosok suri tauladan yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memperingati Maulid Nabi ini tidak hanya mengenal lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebagai momen muhasabah sejauh mana kita meladani akhlak dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memperingati Maulid Nabi ini tidak hanya sekedar tradisi dan tradisi yang mana setiap tahunnya diperingati oleh umat Islam, akan tetapi kita harus menghidupkan, ada upaya kita untuk menapak tirasi perjalanan hidup Nabi dengan penuh penghayatan sehingga kedepannya bisa kita replika pada diri kita sendiri. Hadirin sidang rahimahullah. Mungkin kita suka buku itu hanya jenis sampulnya saja atau butuh cetaknya saja, bukan karena kearifan isi tulisan kecendekiawannya. Memang Al-Quran itu sudah tercantum demikian, sehingga Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka alfa dari kehidupan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang adil, sosok yang penuh kasih sayang, sabar dalam dakwanya, juhud dalam Islam. Bahkan Rasulullah sosok pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang beristirahat, memerintahkan kepada sahabatnya untuk menyediakan hidangan makanan dengan menyembelih seekor kambing. Suatu ketika tiba-tiba sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku yang akan memotongnya." Lalu sahabat lagi bertanya, "Ya Rasulullah, aku yang akan mengulitnya." Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, aku yang akan memasaknya." Rasulullah tersenyum mendengar kesedihan para sahabat-sahabat itu. Lalu Rasulullah berkata, "Akulah yang akan mencari kayu bakar." Hadirin sidang rahimahullah. Mendengar perkataan Rasulullah, hampir semua para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sudahlah engkau tidak usah bekerja, biar kami yang akan melaksanakan pekerjaan ini ya Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Aku tahu kalian semua bisa melakukan hal ini, tetapi aku membenci jika aku dilebih-lebihkan di antara kalian. Sesungguhnya Allah membenci kepada hamba-hambanya yang ingin diberlakukan istimewa." Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tepat kalau dikatakan bahwa pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang harus kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Hadirin sedang dimaaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu banyak para pemimpin-pemimpin sekarang ini yang tak lagi pandai tersenyum. Jika pun ada tampak dibuat-buat. Jangan-jangan kita termasuk pemimpin-pemimpin yang ingin dilebih-lebihkan. Barangkali kita ingin pemimpin-pemimpin yang disanjung orang, dipuji-puji orang. Barangkali kita senang melimpahkan pekerjaan kepada orang lain, kendati pun itu sesungguhnya pekerjaan harus kita lakukan sendiri. Mungkin kita senang melihat anak buah kita sedang bekerja, sedangkan kita bersantai. Hadirin sidang rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok pemimpin yang tidak hanya pegang komando, tetapi beliau itu mau berbaur, mau merakyat, mau bekerja, bahkan selalu menerima, meminta pendapat sahabatnya. Inilah yang menyebabkan Rasulullah itu sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya. Pada suatu ketika Abu Sufyan yang pada itu masih musyrik berkata kepada Zaid bin Datsina yang akan dibunuh, "Wahai Zaid, maukah engkau melihat Rasulullah yang akan aku penggal batang lehernya sedangkan engkau kembali kepada keluargamu ya Zaid?" Apa kata Zaid? "Demi Allah, aku tidak akan rela jika Rasulullah menggantikan posisiku yang akan dipenggal batang lehernya sedang aku kembali kepada keluargaku." Mendengar jawaban Zaid, Abu Sufyan pun berujar, "Tak pernah aku melihat, tak pernah aku bayangkan manusia mencintai manusia seperti sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadirin sidang rahimahullah. Oleh sebab itu, membuat para pemimpin-pemimpin sekarang ini hanya terinspirasilah. Membangun loyalitas itu tidak semestinya satu arah, tidak dengan materi atau uang, tetapi dengan apa? Cinta. Bukankah kita sudah melihat para pemimpin-pemimpin sekarang ini ketika ingin meminta dukungan, mereka selalu mendapatkan senyuman yang dibuat-buat, bahkan uang menghutang. Mereka janji 3 janji, ketika mereka duduk di bangku jabatan, mereka lupa rakyatnya. Bagaimana mereka mengembalikan uang yang sudah mereka keluarkan selama ini? Mereka terpilih, siapa pilih? Rakyat sudah terpilih, lupa dengan rakyatnya. Hadirin sidang rahimahullah, memang Rasulullah itu pemimpin yang bersih. Seandainya sajalah Rasulullah itu pemimpin yang bergelimangan dosa, tak pernah kita bayangkan bagaimana misi untuk mendakwakan agama Islam di tengah-tengah masyarakat kita ini. Tetapi Rasulullah itu sudah dijaga Allah, sudah dipelihara Allah. Oleh sebab itu kita pun bisa mendapatkan suatu fasilitas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala asal saja kita berhasil menjadi kekasih-kekasih Allah. Akan tetapi tidak semudah itu. Walaupun kita punya potensi untuk melihat hal itu, tetapi tidak semua orang akan diberi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik memberi potensi yang baik, orang yang baik memberikan contoh bagi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang baik. Hadirin sidang jemaah rahimahullah. Kemudian setelah wafat beliau, siapa yang mengganti posisi beliau? Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya yang artinya yang mengatakan ulama itu pewaris para rasul. Ini memberikan makna bahwasanya para ulama itu tidak mewarisi harta kekayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi para ulama itu mewarisi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menegakkan agama Islam agar agama Islam selamat dunia maupun akhirat. Hadirin sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada umat ini agar menggerakkan para pemimpin-pemimpin sekarang ini untuk menegakkan agama Islam dan selanjutnya bisa menapakidasi perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah momentum sekedar memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tidak hanya sekedar kita tradisi, tidak hanya sekedar kita memperingati setiap tahunnya, akan tetapi momen muhasabah mari kita jadikan betapa contohnya yang luar biasa yang Rasulullah SAW berikan, sehingga kita bisa, ya setidaknya kita bisa mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan contoh yang sudah ini dapat bermanfaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.